Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pembina dan pengurus Yayasan Pendidikan Kota Malang, yang terhormat Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Kota Malang, yang terhormat anggota MPR DPR RI fraksi PDIP, yang terhormat Ketua Program Studi, dosen, karyawan, dan mahasiswa Politeknik Kota Malang, yang terhormat para tamu undangan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nama dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kuliah tamu pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Devi Kurniasari selaku pembawa acara pada hari ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah tamu dengan tema sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maspol Teko, 3. Sambutan Direktur, 4. Sambutan Wakil Direktur 3, 5. Materi peran mahasiswa sebagai penegak 4 pilar kebangsaan, 6. Materi inti kuliah tamu, 7. Penyerahan cendera mata, 8. Pembacaan doa, dan yang terakhir adalah penutup dan foto bersama. Baik, memasuki acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Maspol Teko. Kota Malang, beragam berkarya, membangun Indonesia lestari itu besar. Politeknik Kota Malang, menciptakan bangsa negara demi meraih cita. Bagaimana Tuhan yang Maha Esa berjuang untuk menjadikan kita bersamaan demi menjaga keutuhan bangsa. Berkarya, berkarya, cari berbalik, bumi berdiri, berkarya, berkarya, demi Bhinneka Jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan, selanjutnya mari
dengarkan bersama sambutan dari Direktur Politeknik Kota Malang kepada Bapak Irfan Rohadi PhD, dipersilahkan. Ada sedikit perubahan. Baik hadirin yang berbahagia, tinggal kita pada acara inti yang pertama, yaitu penyampaian materi dengan tema peran mahasiswa sebagai penegak 4 pilar kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Herma Nugroho, SST MT. Kepada beliau dipersilakan. Sekarang dia tahu. Tahun itu anak ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat, yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Kota Malang, Bapak Irfan, dan Bapak Wakil Direktur dan jajaran, dan para dosen, Bapak Ibu yang berbahagia, beserta para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, mana kita renungkan sejenak terkait 4 pilar kebangsaan yang ada di negara kita. Saya akan memaparkan terkait peran mahasiswa dalam membangun bangsa dan negara kita terkait 4 pilar kebangsaan. Kita lanjut paparan dari saya. Jadi di sini ada 4 pilar kebangsaan yang perlu kita tahu apa saja. Itu yang sebagai fondasi bangsa dan negara kita. Itu yang pertama Pancasila. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu pilar kebangsaan yang terdiri dari 4 ya. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang pertama dulu yang kita harus pahami dulu ya sebagai mahasiswa, bahwa Pancasila itu apa? Sebagai dasar dan panunjuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita harus berdasar dan memiliki panjang hidup, terutama apa yang jadikan acuan, yaitu sebagai atau dari sila pertama ya, yaitu Ketua Yang Maha Esa. Jadi sebagai mahasiswa kita harus ya memiliki atau bertuhan gitu ya. Jadi tidak boleh kita ini hidup di negara Indonesia, tidak boleh kita tidak bertuhan gitu ya. Atau ateis itu tidak cocok dengan apa? Dengan dasar dan panunjuk negara kita, itu Pancasila. Yang kedua Undang-Undang Dasar 45. Ini sebagai konstitusi dan juga sebagai apa? Sebagai landasan hukum tertinggi di negara kita. Yang ketiga NKRI, sudah sering kita dengar ya, bahwa NKRI itu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai apa? Sebagai bentuk negara yang harus kita jaga keutuhannya. Jangan sampai provinsi-provinsi yang ada di negara kita itu lepas satu demi satu ya. Karena apa? Karena kita harus menjaga bentuk NKRI dari Sabang sampai Merauke ya. Sekarang ya, dulu kan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini sebagai semboyan ya, semboyan pemersatu bangsa yang perlu kita hayati bersama. Karena apa? Karena nanti dengan semboyan ini kita dapat bersatu ya, bersatu dalam perdagangan dan berakar dengan persatuan. Oke, itu terkait
empat pilar kebangsaan yang perlu kita ketahui bersama ya. Kemudian kita mahasiswa ya semua ya, sebagai agen perubahan, agen of change, dan juga agen kontrol sosial. Jadi kita hidup di negara ini sebagai masyarakat ya tentunya nanti ya. Kita harus memiliki peran sebagai mahasiswa itu karena kita apa? Karena kita sebagai elemen intelektual bangsa kita. Nah, ada beberapa peran yang kita gunakan atau yang kita miliki ya sebagai mahasiswa. Itu yang pertama menjaga cita-cita bangsa, menjaga cita-cita bangsa dan mewujudkan cita-cita bangsa. Karena apa? Karena mahasiswa itu memiliki perubahan positif. Karena kita kan hidup di lingkungan yang intelektual ya, segala informasi itu sudah ada dan dapat dirasakan dengan mudah. Maka kita harus memiliki asam ya, atau semacam keinginan untuk apa? Untuk membawa perubahan positif ke dalam lingkungan kita, itu lingkungan masyarakat. Dari sini maka nanti mahasiswa juga sebagai pelopor perubahan sosial, karena kita di lingkungan sosial, di lingkungan kampus ya, kita beragam, memiliki berbagai pengetahuan ya, mulai dari teknis ya, kemudian mulai dari kemampuan bahasa, dan juga kita juga nanti mendapat istilahnya itu mentoring ya, terkait pembinaan di awal ospek itu ya, terkait mentoring. Maka kita juga harus memberikan hal tersebut kepada masyarakat berupa apa? Berupa perubahan sosial yang positif. Selanjutnya, nah, tantangan mahasiswa gitu ya. Jadi kita dalam menerapkan nilai-nilai kita itu tentunya ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama, atau tentunya ada tantangan yang menjadi semacam penghambat ya untuk menerapkan 4 pilar kebangsaan di negara kita. Yang pertama dari faktor eksternal dulu ya. Dari faktor eksternal itu ada arus globalisasi. Arus globalisasi ini nanti akan berpengaruh apa? Dia akan membawa semacam berbagai paham ya, baik paham dari luar negeri ya, misalkan ada paham liberal, ada paham kapitalisme, ada paham rasisme ya, itu ada. Seperti kemarin di Swiss ya, itu atau di negara-negara yang kemarin di Kenya atau apa itu ya, itu ada paham-paham yang menghambat ya untuk kebersamaan di negara tersebut. Jadi polisi-polisi ataupun penegak hukum ya itu malah dimusuhi di sana. Jadi ada juga paham yang radikalisme, misalkan paham ISIS ya, itu tidak boleh berkembang di negara kita ya, karena itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita, terutama nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ancaman radikalisme itu saya sampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu di bagian atau faktor internal tadi ya. Selain tadi ada eksternal, yang kedua nanti ada faktor internal. Jadi tantangan mahasiswa di internal itu sangat banyak. Misalnya apa? Kita memiliki tingkat individualisme yang sangat tinggi. Sekarang apalagi ya, munculnya berbagai macam media sosial yang luar biasa dalam perkembangannya. Sehingga apa? Sehingga tidak menutup kemungkinan tingkat individual itu semakin tinggi ya. Kita sudah enjoy dengan gadget kita ya. Kalau dalam dunia telekomunikasi kan ada istilah ya, telekomunikasi itu kan mendekatkan yang jauh. Nah sekarang itu enggak, sekarang terbalik. Yang sudah dekat sekarang kayak terasa jauh. Kenapa? Karena kita mungkin sibuk dengan gadget kita masing-masing. Jadi itu peningkatan individualisme yang semakin tinggi. Kemudian yang kedua korupsi ya, korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Itu juga bisa menjadi apa? Menjadi faktor penghambat kita menerapkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan di berbagai sektor yang kita tahu bersama ya. Banyak korupsi terjadi itu di berbagai bidang ya, bidang pendidikan juga ada, bidang agama juga ada ya. Seperti yang kita tahu bersama kemarin di berita ya, sampai kuota haji pun kena kasus korupsi juga. Bidang pendidikan juga sama, hibah juga
terkena kasus tersebut ya. Kemudian penyerahan kekuasaan, jadi para pejabat mungkin tidak melaksanakan tugasnya atau tupoksinya dengan baik dan benar ya. Jadi semacam diselewengkan amanah yang diberikan kepada yang menyampaikan dari rakyat. Dan yang ketiga, sempitnya lapangan pekerjaan. Jadi kalau kita ketahui bersama, ini juga sebagai apa? Sebagai penghambat kita menerapkan 14 kebangsaan. Jadi ini nanti bisa menjadi semacam pemicu ya, pemicu kita akan menurun semangat kita dalam menerapkan 14 kebangsaan. Misalnya 4 yang tadi ya, yang terusnya sempitnya lapangan pekerjaan. Kemarin kita bersama ketahui ya di berbagai medsos di wilayah Jawa Barat suatu tempat semacam ya toko pakaian itu sampai beribu-ribu orang yang datang di sana ya. Jadi sampai jalan-jalan itu mengantri untuk mendapatkan pekerjaan hanya 50 orang yang diterima. Jadi dari sekitar 1000 orang yang mendaftar, ternyata hanya 50 orang yang diterima. Itu nanti juga bisa memicu atau mendistorsi ya semangat kita dalam menerapkan 14 kebangsaan. Yang terakhir PHK yang besar-besaran ya. Jadi di negara kita ini juga sekarang ini juga terjadi ya Pak. PHK besar-besaran. Contohnya misalkan beberapa waktu yang lalu ada di Kediri ya. Terus 400 karyawan di perusahaan rokok tertentu ya, itu di PHK besar-besaran 400 ya. 400 karyawan di PHK. Sampai ada yang menangis, ada ibu-ibu dan karyawan yang lain itu juga sampai ada yang menangis. Karena apa? Yang setiap hari atau setiap bulan yang menerima gaji ternyata sekarang sudah free ya, tanpa gaji. Jadi seperti itu. Jadi faktor-faktor ini nanti yang perlu kita minimalkan gitu ya. Sehingga apa nanti 14 itu dapat kita terapkan atau kita implementasikan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu itu terkait pilar yang pertama itu Pancasila. Pancasila di sini tergantung 5 sila. Jadi 5 sila sudah kita hafal ya. Yang pertama Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebagai sila dasar atau fondasi. Kalau fondasi kita itu nanti kurang bagus, maka akan merembet ke sila 2, 3, 4, dan 5. Jadi sebagai mahasiswa baru ya di sini, maka saya sangat berharap sekali untuk sila pertama ini dikuatkan gitu, karena bahasa fondasi. Karena apa? Kalau kita analogikan sebagai rumah ya, kalau kita mungkin para bapak ibu dosen yang sudah membangun rumah ya, tentunya fondasi itu sangat kuat, perlu diperkuat dulu. Kalau tidak tahu bagaimana, kalau tidak tahu seperti kemarin kasus di Sidoarjo, ada satu pondok, ternyata fondasi itu hanya cukup untuk sekitar 2 lantai saja, sehingga kalau ditambah 3 atau 4 lantai ya tidak kuat ya, akhirnya ambruk gitu. Itu fondasi yang perlu kita kuatkan gitu. Jadi di sini terkait 4 pilar tadi yang terkait sila yang pertama Pancasila, kita harus menguatkan dulu sila pertama aja ya, Tuhan Yang Maha Esa. Kita resapi, kita yakinkan bahwa kita ini hidup berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita sudah yakin, kita resapi ya, nanti yang memberikan rezeki itu juga Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Kemarin di PK2 Mako ya, itu juga saya sampaikan, kita harus memiliki atau menggunakan waktu kita secara maksimal ya. Jangan sampai kita itu istilahnya itu memiliki waktu luang yang percuma atau yang sia-sia. Karena apa? Karena nanti terkait kondisi fisik kita. Kalau kita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan tidak kita gunakan, maka nanti apa? Fisik kita akan menjadi lemah. Ini kata seorang dokter, kalau kita memiliki waktu luang, kemudian kita tidak gunakan sebaik mungkin atau tidak efisien ya, maka fisik kita, baik fisik secara fisik atau fisik secara mental itu juga akan lemah. Jadi itu dari sila yang pertama, kemudian nanti akan
mengacu atau apa merentet ke sila kedua, ketiga, dan 4 dan 5. Kemudian dari peran kita sebagai mahasiswa nanti ini ya, kita aktualisasikan semangat sholat berjamaah dulu. Mungkin kalau di kampus ya, peran kita bagaimana? Ya kita ajak teman-teman kita yang belum sholat ya sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Karena nanti dengan ada sholat berjamaah kita juga akan terikat dan akan saling bersama-sama ya. Yang mungkin semula tidak kenal, kita akan kenal lebih dekat. Dan yang kedua, berakhlak baik dan mulai atau berakhlak mulia, baik dan mulia antar sesama mahasiswa dan sivitas akademika. Nanti misalkan dari semua atau mahasiswa semua ya, mungkin mau memberikan informasi mereka misalnya atau pada bapak ibu dosen, ya silahkan memberikan WA atau kalimat yang baik gitu. Jadi tidak seperti teman sendiri ya. Jadi tetap ada semacam kayak sopan santun ya, gitu. Itu etika berbeda ya, ataupun etika untuk menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga sebagai para mahasiswa ya, itu juga kita melakukan gotong royong. Gotong royong kemarin sudah kita lakukan ya, contohkan itu misalkan gotong royong dalam menanam pohon ya. Itu juga salah satu bentuk peran mahasiswa dalam pilar yang pertama itu bergotong royong, dan juga tadi itu toleransi ya. Toleransi itu juga sangat penting karena kita berbagai latar belakang ya, kita harus memberikan atau memiliki toleransi yang tinggi terhadap teman atau kawan kita yang berbeda keyakinan misalkan ya. Misalkan kalau ada teman atau saudara kita yang berbeda keyakinan ya, maka kita harus juga memberikan toleransi kita kepada mereka. Kemudian yang berikutnya itu diskusi ilmiah. Ya. Jadi peran kita dalam pilar pertama ini juga bisa kita terapkan dalam diskusi ilmiah, membahas terkait mungkin penerapan berbagai kegiatan ya yang terkait Pancasila. Dan yang terakhir program kecil-kecilan, program keadilan sosial ya. Ini yang terkait sila kelima itu program terkait misalkan nanti kita untuk kooperasi mahasiswa itu juga dapat diterapkan untuk apa? Untuk mengembangkan dan juga dapat sebagai semangat ya untuk menerapkan sila atau pilar yang pertama ini. Kemudian yang kedua pilar Undang-Undang 45 yaitu undang-undang itu nanti dapat kita gunakan ya sebagai landasan hukum, dalam bernegara dan berkonstitusi. Dan yang ketiga yaitu NKRI. Jadi kita harus menjaga ya, masyarakat ini sebagai penjaga persatuan bangsa dan negara. Jangan sampai terpecah belah bangsa kita hanya karena apa? Mungkin karena masalah sepele ya, masalah perbedaan pendapat dan sebagainya itu tidak boleh memecah belah kita untuk apa? Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi inilah semboyan yang perlu kita azamkan ya, yang perlu kita lazimkan bersama. Itu percobaan untuk apa? Untuk menjunjung tinggi perbedaan dalam nilai persatuan. Jadi kita yang dari berbagai macam latar belakang itu berbeda ya. Tentunya dari pendapat ataupun dari latar budaya itu juga berbeda. Maka kita tetap harus bersatu ya dalam nilai persatuan. Sehingga apa? Mahasiswa nanti sebagai pelopor toleransi dan kebinekaan. Jadi kita sebagai mahasiswa baru harus apa? Siap sebagai pelopor toleransi dan kebinekaan. Kenapa mahasiswa nanti sebagai pelopor toleransi ya? Karena apa? Karena kita berada di lingkungan kampus, tentunya kan berada pada lingkungan yang tidak sama ya, yang tidak memiliki latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, ada berbagai macam agama yang berbeda, suku, agama dan budaya yang berbeda. Maka kita sebagai mahasiswa ya tentunya sudah sering berinteraksi ya dengan sesama teman yang berbeda tersebut. Maka kita harus bertoleransi.
Nah, sebenarnya kesimpulan yang terakhir dari saya untuk mahasiswa ya, terutama yang baru di Proyek Kota Malang ini, kita memiliki atau bisa memiliki peran untuk apa? Untuk mengimplementasikan 14 kebangsaan dengan berbagai background tadi ya. Kita memiliki berbagai agama dan berbagai latar belakang tadi, makanya dapat sebagai pelopor toleransi dan kebenekaan. Dan juga kita apa? Sebagai pelopor perubahan dan pelopor kontrol sosial di masyarakat. Yang kedua, nanti kita memiliki peran apa sebagai atau menerapkan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat kita masing-masing. Tentunya dalam koridor yang sederhana dulu ya, kita mulai dari hal yang kecil dulu, mulai dari pribadi atau individu ya, dari sholat berjamaah, kemudian saling tolong menolong dengan keluarga, dengan saudara dan sebagainya, ataupun saling tolong menolong dengan teman ataupun tetangga sekitar. Itu dari level mahasiswa dulu, level kecil dulu. Nanti sebelum nanti ke level yang lebih besar lagi. Kemudian kita sebagai penjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan nasional. Karena kita hidup dari karena kita sebagai kaum intelek atau elemen intelektual yang tinggi, maka kita harus memiliki peran penjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan nasional. Karena beberapa waktu yang lalu ya itu sudah terjadi berbagai demo yang luar biasa ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan ke arah tersebut ya. Kenapa? Karena kalau kita ikut-ikutan tanpa kita ketahui dasarnya itu kita akan rugi sendiri ya. Ada yang banyak dari kalangan kaum muda ya, terkena atau tertipu ya, misalnya tertangkap oleh pihak kepolisian itu rata-rata dari mana? Dari anak muda, lulusan SMK, terus mahasiswa yang baru ya, yang masih belum mengetahui atau masih mudah digoyang pemahamannya, dikasih iming-iming uang berapa, artinya apa? Mereka ikut untuk melakukan semacam ya, perusakan ya di mana-mana seperti itu. Nah, jadi sebagai agen perubahan, maka kita harus menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa kita itu negara Indonesia, sehingga terciptalah negara kesatuan Indonesia yang besar. Jadi negara kita akan menjadi negara yang besar, dengan apa? Dengan pundak atau peran kita ya sebagai mahasiswa untuk melakukan pelatihan kebangsaan di negara Indonesia ini. Mungkin dari saya cukup sekian karena waktunya sudah hampir setengah jam tadi ya. Waktu saya hanya setengah jam, sehingga saya cukupkan dulu untuk paparan saya terkait peran mahasiswa dalam atau sebagai penegak pelatihan kebangsaan. Saya kira ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RI Bapak Insinyur Andreas Edi Susetio MM beserta Pembina Yayasan Pendidikan Kota Malang Bapak Dr. Raden Joni SEMM. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Hadirin tamu undangan, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Politeknik Kota Malang kepada Bapak Ervan Rohadi, PhD, dipersilakan. Yang berhormat Bapak Insinyur Andreas Edi Sustio, Magister Manajemen, yang kami hormati Ketua Yayasan Pembina Yayasan Pak Joni Sujarwono, jajaran Manajemen Politeknik Kota Malang, adik-adik mahasiswa yang berbahagia dan adik sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita Politeknik Kota Malang hari ini mendapat kesempatan sosialisasi dari Bapak Andreas, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, tentang 4 pilar kebangsaan kita ya. Ada Pancasila sebagai ideologi negara kita, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara kita, NKRI sebagai apa? Bentuk negara kita, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. 4 pilar ini bagi kita semua warga negara Indonesia menjadi sebuah pilar atau tiang ya, untuk menyadarkan kita, menguatkan kesetaraan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita di dunia akademik, ini berkaitan dengan sesuai dengan tema kita, yaitu mendorong kemajuan teknologi yang berkelanjutan melalui pendidikan vokasi Politeknik Kota Malang. Pak Andreas, kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi dari Politeknik Kota Malang karena menyempatkan memberikan sosialisasi pada pagi ini. Begitu juga adik-adik, ini sosialisasi ini kita pasti ada beberapa gangguan, ya, baik internal maupun eksternal, ini yang menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan bidang kita masing-masing. Untuk itu hari ini marilah kita bersama-sama meluangkan waktu dengan pikiran yang kosong ya, untuk menerima sosialisasi dari Bapak kita, Bapak Insinyur Andreas Edi Sustio, tentang sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini. Mungkin itu yang bisa Poltekkong sampaikan melalui saya ya. Kami sampaikan selamat mengikuti jalannya acara dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik Kota Malang atas sambutannya. Baik para hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara inti pada hari ini, sosialisasi 4 pilar kebangsaan dengan judul menguatkan pilar kebangsaan untuk mendorong kemajuan teknologi berkelanjutan. Tema ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, semangat kebangsaan harus tetap menjadi fondasi agar kemajuan yang kita capai tidak hanya bersifat material, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan tanggung jawab sosial. Hadirin, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Insinyur Andreas Edi Sustio yang akan didampingi oleh Bapak Dr. Laden Joni Sudarmono, SMM, dengan moderator Bapak Gandung Rafiul Turubuda, SOS MAP. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Andreas Edi Sustio, MM, yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Kedua,
Bapak Ketua Pembina Yayasan Bapak Joni Raden Joni Sujatmoko, doktor yang baru mendapatkan gelar doktor. Nah, yang saya hormati Direktur, Wakil Direktur Sivitas Akademika Politeknik Kota Malang, dan tentunya adik-adikku mahasiswa Politeknik Kota Malang dan para pelajar yang kebetulan ini merupakan kawasan pendidikan, ada SD, SMP, SMK, dan yang baru yaitu di sebelah kita ini ada sekolah rakyat. Langsung saja acara pada sosialisasi 4 pilar ini akan segera kita mulai. Saya berharap para adik-adik mahasiswa dan pelajar tetap semangat. Kita bagikan salam mahasiswa. Hidup mahasiswa! Ya, saya akan membacakan profil dari para pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama mungkin nanti yang berbicara terlebih dahulu yaitu Bapak Raden Joni Sujatmoko. Profil beliau lahir di Mojokerto 24 Agustus tahun 71. Langsung saja tidak saya bacakan mulai dari SD, jadi lulusan alumni STAN. Terus kemudian pengalaman pekerjaan pernah menjabat di kantor DJB Jakarta, terus di Sidoarjo, Batu, Malang, melintang di seluruh Indonesia, yang akhirnya mengajukan pensiun ini. Mungkin beliau lelah, mungkin itu, dan sekarang mengabdikan diri untuk memajukan Politeknik Kota Malang, dan seperti itu. Yang kedua pembicaranya yaitu Bapak Insinyur Andreas Edi Susetyo. Nah, ini merupakan Arema asli. Nah, ternyata kalau kita lihat dari profilnya, mulai SD, SMP sampai SMA berada di Malang. SMP 3, SMA 3. Bagi warga Malang, khususnya Genarung Alam, berbanggalah Pak Andreas ini adalah Arema yang hari ini malah melintang di dunia politik tingkat nasional. Seperti itu. Mungkin mengantar itu saja. Pak Joni mungkin pembicara pertama. Pak Joni bisa memberikan arahan bahwasanya mahasiswa ke depan bagaimana persatuan nasional, bagaimana Pancasila bisa diimplementasikan dalam kehidupan atau kehidupan sehari-hari, seperti itu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan putra daerah terbaik dari Malang yang mewakili Malang untuk menyuarakan Malang di Indonesia. Bapak Andreas, anggota DPR RI, putra terbaik kita, ada 8 orang, ini salah satunya dari beliau yang menyuarakan semua suara-suara kita ke pemerintah pusat. Kebetulan buat beliau. Yang kami banggakan adik-adik mahasiswa bersemangat untuk belajar untuk membangun Indonesia yang kami
hormati dan muliakan sahabat-sahabat saya di Sivitas Akademika Poltekkong yang bersama-sama kami rela untuk memajukan kembali Poltekkong dan insya Allah bisa lebih kejayaan Poltekkong di masa lalu. Saya pernah dengar Poltekkong ini di alumnisnya itu sudah berbicara, pernah alumnisnya datang ke sini berbicara itu setara kampus-kampus besar sekelas UI, sekelas Uniblok itu setara ketika jadi alumni waktu itu. Nah ini ayo kita sama-sama besarkan kembali Poltekkong yang sama. Ya, sahabat-sahabat semua, saya akan menyampaikan sedikit tentang empat pilar ini. Pancasila itu adalah way of life. Pancasila ini adalah rangkuman dari Nusantara yang tadinya terpecah menjadi, yang tadinya pernah terpecah dari banyak kerajaan, terus kemudian satu pecah lagi, satu lagi di Majapahit, pecah lagi. Terakhir sebelum menjadi Indonesia itu ada 141 kerajaan. Nah, terus menyatu di Pancasila untuk menjadi Indonesia. Sejarah ini harus kita pahami betul bahwa keberagaman Nusantara ini harus menjadi nafas kita bersama, bahwa motivasi dari Indonesia itu adalah ketuhanan. Semangat Indonesia itu ketuhanan. Jangan ada semangat yang lain. Semangat utamanya itu di sana. Motivasi kita di dalam berkehidupan itu ketuhanan. Baru ada turunannya, oh saya ingin menyenangkan orang tua, saya harus jadi orang yang sukses. Tapi jangan melanggar tentang ketuhanan. Jangan menabrak untuk menyenangkan anak istri tapi mengorbankan kepentingan masyarakat. Ini tidak bermotivasi ketuhanan. Kalau ketuhanan itu ya harus jadi orang yang baik. Hubungan antar manusia itu harus win-win solution. Jangan sampai mengorbankan pihak-pihak yang tidak bersih. Itu Pancasila. Memanusiakan manusia itu ada di Islam. Dan kemanusiaan yang adil dan itu sesuai dengan aturan agama. Maka kalau ada orang Indonesia yang tidak berketuhanan, itu kurang tepat. Ya. Motivasinya, karena ketuhanan ini kata lainnya ketika diimplementasikan adalah memanusiakan manusia. Dengan antar manusia itu harus dengan nilai-nilai yang baik. Terus kemudian baru ngomong tentang persatuan Indonesia. Ini bersatu yang tadinya ada 141 kerajaan. Pada saat kita merdeka kita sepakat untuk bersatu. Ya. Terus kemudian bentuk negaranya apa? Kekuasaan diserahkan kepada rakyat. Nah, ini yang harus dipahami. Indonesia itu kekuasaannya kekuasaan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Nah, itulah konsep bernegara Indonesia. Tujuannya apa? Untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Logonya padi dan padi itu makan, kapas itu nyandang. Untuk bisa makan, untuk bisa berpakaian, ya itu harus bekerja. Jadi negara ini, kalau ada orang Indonesia mau bekerja, itu negara harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Itu Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah sosial itu masalah pekerjaan yang paling utama. Kalau yang laki-laki ini melamar
anak orang, apa yang ditanya pertama kali? Sudah kerja enggak? Pekerjaannya apa? Ya mau dititipin anak, ya itu status sosial yang harus dipikirkan oleh negara. Ketika negara tidak mampu, negara berkolaborasi dengan para pengusaha, mulai dari UMKM sampai pengusaha besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia secara bersama-sama. Ini tidak remeh ya. Kalau orang Indonesia semuanya bekerja, maka negara ini akan negara yang sejahtera. Ya, negara ini akan menjadi negara makmur, akan menjadi negara yang kaya, masyarakatnya semua bekerja. Kalau negara ini sudah menjadi negara yang kaya, maka pertahanan keamanan kita juga akan membaik. Kita punya modal untuk mempertahankan Indonesia, karena Indonesia ini luar biasa, sangat seksi dikuasai oleh dunia. Kita ini bisa duduk di sini dari mulai Januari, 1 Januari sampai 1 Januari lagi, tidak ada masalah. Karena kita cuma 2 musim. Ya. Negara ini terlalu nikmat untuk dikuasai oleh negara lain. Sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya lautnya. Kita ini kepulauan, 17.700 pulau. Ya. Di Katulistiwa, ikan seluruh dunia nongkrongnya di Indonesia. Karena laut ini tidak ada satu. Ya. Ikan seluruh dunia ngumpul di sini karena sini kepulauan Katulistiwa, perairannya hangat, nikmat untuk ditinggali para masyarakat perikanan. Ya, itu kita mengoptimalkan sumber daya laut aja sudah menjadi masyarakat, belum lagi daratnya. Nah itulah kita, ayo sama-sama, ayo bergotong royong untuk menjadikan Indonesia ini makmur. Konsepnya harus kaya bersama, harus sejahtera bersama. Ya, itu Indonesia. Indonesia itu Pancasila itu condongnya ke sosialis karena apa ini? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan ke kapitalis. Kalau ke kapitalis kita tidak cocok. Kenapa kapitalis Indonesia ini tidak nyimpen duitnya di Indonesia? Beda kapitalis Amerika, beda kapitalis Eropa. Mereka nyimpen duitnya di negaranya mereka masing-masing. Kalau kapitalis Indonesia tidak mau nyimpen duitnya di Indonesia. Maka yang paling pas itu yang Pancasila ini yang condong ke sosialis. Itulah oleh pemerintah yang sekarang ini diarahkan ke sana. Ya, ayo kita dukung bersama-sama, jangan terlalu dikritisi, belum kerja setahun sudah di macam-macam kritisi. Enggak jalan-jalan kan ngomongnya sila kelima itu ngomong ekonomi. Ngomong ekonomi itu butuh perputaran cepat. Ya, ekonomi itu selain untungnya berapa persen, juga berputarnya berapa cepat di modal. Itu pengaruh pertumbuhan. Kalau berputarnya modal ini lambat, maka pertumbuhan kita juga. Apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi lambat adalah pertikaian di sosmed. Kalau di sosmed itu ngomong yang positif-positif, ngomong negatif kopi dan ngomong negatif itu perlu mimiknya, melihat orangnya. Kan kadang negatifnya ini negatif baik itu bisa dilihat dari ketika kita berada. Om Jowo, Om Malangan dibisui, itu kan dalam komisi misu sampai buyu itu artinya bersahabat. Tapi kalau ditulis di sosmed, nggak oke. Ya, jadi kalau mau geger, kalau mau kritik itu di kopi darat. Kalau di sosmed ngomong yang positif, budayakan itu, maka kita akan maju dengan pesan. Ya, orang-orang yang ngomongnya negatif di sosmed itu
Gak usah macam-macam komentarnya, komentar jempol terbalik. Budayakan itu. Ya, kalau ngomong negatif, kopi darat nih, jangan di sosmed. Gitu ya. Budayakan begitu. Kalau ngomong di sosmed, diviralkan yang negatif, itu apalagi dia seorang tokoh yang sebenarnya mampu ngomong langsung. Kalau rakyat ngomong di sosmed ini masih masuk lah, karena mungkin tidak. Tapi kalau punya jabatan tinggi ngomong negatif di sosmed itu sangat tidak kalau itu contoh yang bagus, harus dikasih jempol terbalik ini untuk Indonesia ya, biar arahnya positif. Mungkin itu program dari saya. NKRI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila itu sudah ada dibuat kita, itu sudah digodok, sudah selesai, kita majukan tuh. Kalau bongkar pasang kan jadi ya. Nah, terus kemudian Bhinneka Tunggal Ikanya itu kan, Bhinneka Tunggal Ika itu ya, ini lahirnya Indonesia. Sejarahnya Indonesia itu memang beragam ya, berbeda-beda tapi untuk bersatu ya. Artinya apa ya, kita harus saling menghargai pendapat orang lain, dikumpulin terus berjalannya itu satu, karena kapal ini tidak mungkin dengan setir yang macam-macam, jalannya nanti tersiap-siap nggak nyampe ya. Mungkin itu kalau dari saya mungkin lebih detailnya ke beliau nantinya. saya itu sangat ini dengan Pancasila. Kita sudah punya Pancasila, harusnya maju bersama. Pancasila kita itu sudah dicuri sama Cina, sehingga Cina itu bisa melejit. Ya, sila kelima kita itu dicuri sama Cina. Tahun 88 itu Cina lebih miskin dari Indonesia. Saya ngalami Cina miskin. Ya. Negara Cina miskin itu saya ngalami. Sekarang sudah kayak gini. Tahun 2000 itu hanya 12 tahun tiba-tiba Cina itu sejajar dengan Eropa. Itu luar biasa, itu kan 12 tahun ada. Ya, waktu itu Pak Dahlan Iskan, saya ingat tulis di koran Jawa Pos itu bahwa orang Cina yang punya kekayaan di atas 1 T waktu itu ya, tahun 2000 itu sudah lebih dari 10.000 orang. Sedangkan Indonesia di bawah 100 orang. Ketinggalan jauh. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Terima kasih cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Joni. Nantinya tentunya para adik-adik mahasiswa dan pelajar kita tentunya tolong diperhatikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita di sesi diskusi selanjutnya, yaitu kita lanjut ke pembicara yang kedua, yaitu Bapak Andreas, Insinyur Andreas. Tadi lupa ada profil yang belum saya sampaikan. Bapak Andreas ini merupakan Ketua BAKN sekarang, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, ini coba ya. Artinya kunci daripada anggaran negara ini seluruh Indonesia atau seluruh Republik Indonesia ada di tangan beliau. Ini yang perlu kita banggakan bagi warga Malang. Ini mahasiswa perlu kita sampaikan bahwa ini 90% warga Malang. Dan banyak juga kemarin ini dari binaannya Pak Ades sudah di sini. Itu yang perlu kita sampaikan. Mungkin langsung saja untuk waktu dan kami persilahkan kepada Pak Andreas. Terima kasih.
para adik-adik mahasiswa. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya ini mau walaupun di depan itu nama saya insinyur, tapi saya mau menyampaikan bahwa tidak pernah lulusan teknik ITS, saya nggak pernah jadi begitu lulus saya ditarik oleh IBM menangani sektor perbankan dan keuangan. Dari situ kemudian saya menjadi direktur di Bank Niaga, Bank Mandiri, dan sampai sekarang menangani itu semua. Tapi jangan salah, orang teknik itu karena pola pikir dan yang survei thinking-nya, sekarang Menteri Keuangan adalah lulusan teknik. Yang salah, Menteri Kesehatan itu sahabat saya, bisa bikin sebelumnya Direktur Bank Niaga, Direktur Bank Mandiri, sekarang juga jadi Menteri Kesehatan. Jadi bisa di mana-mana. Jadi asal ya itu tadi latar belakang teknik yang sangat analytical bisa digunakan di segala bidang. Jadi saya mau mencoba menyampaikan tentang sosialisasi Pancasila lebih kepada bagaimana kita membumikan Pancasila ini, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, NKRI maupun Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya ingin menyampaikan ke adik-adik tafsir terhadap 4 pilar itu bisa digunakan untuk menghadapi masalah kekinian. Jadi tidak harus kalau kita bicara nanti Pancasila segala macam, kita hanya bicara yang katakanlah penting kita memahami basic filosofinya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita ke depannya, sama-sama pentingnya. Tapi ke depannya saya mengajak untuk adik-adik ini kan para mahasiswa, saja untuk berselancar melalui pikiran kita. Bagaimana kondisi yang saat ini kita bawa kepada pegangan kita di dalam pikiran. Makanya saya mulai dengan tantangan era digital dan relevansinya terhadap pemanggilan. Nah, nanti bisa, karena kan ada slide ya. Jadi sekarang ini Indonesia sedang memasuki fase transformasi besar. Dan ini seluruh dunia juga menghadapi, yaitu yang disebut dengan revolusi digital. Distribusi teknologi ini yang menyangkut keadilan dunia. Jadi apa yang disampaikan sekarang permasalahan dunia itu, peperangan termasuk juga katakanlah ketimpangan dunia ini tidak dapat, peperangan akan selalu terjadi ketika dunia tidak bisa menyelesaikan masalah ketidakadilan. Dan ketidakadilan ini semakin melebar dengan adanya teknologi atau sekarang ini dengan teknologi digital. Negara pun bisa dikorupsi oleh perusahaan. Nanti menarik kita ada kan ikutin ya, yang TikTok sempat di-ban kan oleh pemerintah, tapi kemudian dihidupkan lagi. Terus masalah di Sri Lanka, dapat bayangin, ketika media sosialnya ditutup, langsung terjadi gejolak besar. Jadi kalau demikian, gimana nih negara? Saya nggak ingin menjawab semuanya, saya mengajak untuk memberikan istilahnya itu pandangan supaya nanti adik-adik melanjutkan diskusi ini secara kontinu. Karena ini terjadi pergeseran isu transformasi yang menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Bahkan pemimpin-pemimpin negara terakhir itu kalau kita melihat pembicaraan di G20
salah satunya adalah bagaimana termasuk di World Economic Forum, bagaimana peran negara di dalam mengendalikan perusahaan atau katakanlah dominasi teknologi. Ini satu hal yang terus akan masih berjalan. Kemudian di tengah arus globalisasi dan artificial intelligence, nilai kebangsaan menjadi ujian serius. Ini mulai dari polarisasi sosial hingga ketimpangan akses teknologi. Sekarang ini dengan artificial intelligence, itu nilai-nilai itu berubah, dan yang lebih menentukan adalah apa yang disebut dengan algoritma. Dan itu menentukan pemilihan presiden di Amerika, pemilihan presiden di China, bahkan pemilihan presiden di Indonesia, itu ternyata peran algoritma yang istilahnya kalau dilihat kan akun-akunnya itu kan jumlahnya nggak besar-besar, tetapi viralnya banyak banget di saat yang sama. Itu hal yang menarik untuk kita amati. Karena itu bagaimana 4 pilar kebangsaan itu kita mesti lihat bukan hanya sebagai katakanlah yang selama ini sebagai formasi politik, tapi juga kompas moral dan etika teknologi. Jadi ini karena ini kan di Stikom ya, jadi saya mau mengkaitkan ini terutama dengan teknologi. Yang pertama adalah pilar Pancasila sebagai etika teknologi berkelanjutan. Kalau kita lihat kan sila Pancasila itu mengandung nilai dasar. Ya, bagaimana nilai dasar ini kemudian kita aplikasikan menjadi etika digital Indonesia. Ya. Kita tahu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini bagaimana kita menumbuhkan kesadaran moral dalam penggunaan artificial intelligence dan data teknologi tidak boleh melampaui kemanusiaan. Tadi Pak Joni mengatakan bahwa inti dari ketuhanan itu adalah bagaimana juga diimplementasikan dalam bentuk memanusiakan manusia menyangkut sila kemanusiaan. Sekarang ini menjadi bahkan terakhir pertemuan antara yang disebut dengan tokoh agama antara terakhir Paus Fransiskus Vatikan dan Imam Besar Al-Azhar itu khusus membahas mengenai artificial intelligence. Karena ternyata ini ya kalau kita lihat termasuk di Al-Azhar segala macam mencoba ya mencari format baru di dalam bagaimana melakukan yang disebut penyebarluasan atau pengajaran agama itu dengan adanya artificial intelligence. Yang menarik coba dari terakhir saya sempat bawa dari hasil terakhir itu survei terakhir ternyata anak-anak muda di Eropa itu bukan lagi sekarang mengandalkan kalau mau mencari informasi itu mengandalkan dari kitab suci, tetapi kepada AI. Ini sehingga bagaimana AI ini tentu AI nggak bisa kita musuhi, tapi bagaimana AI ini bisa kita justru dimanfaatkan di dalam kita memperkuat keyakinan terhadap sila yang pertama itu. Nanti ini mungkin menarik ini ya. Jadi kalau nggak perlu nanti ajak teman-teman dari IAIN segala macam untuk mendiskusikan ini salah satu yang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang paling kritikal adalah menjamin keadilan digital. Jadi Indonesia ini kalau kita lihat ya itu bagaimana disparitas ketimpangan digital antara ya daerah yang katakanlah perkotaan dengan Jawa dan luar Jawa itu sangat besar. Bahkan kita tahu kan dulu kan pemerintah berusaha untuk melakukan ini dengan adanya Kominfo proyek yang sayangnya tidak jalan gitu ya.
Tapi menarik ketika kemudian Elon Musk punya satelit, tahu kan? Starlink. Itu dengan mudahnya, ya kan, sampai desa-desa. Tapi saya waktu itu mengingetin juga kepada ketua BSN maupun ke Mbak Mutia Kominfo, be careful. Karena kalau itu misalkan waktu itu kan saya juga ngomong ke sahabat saya, jadi itu kalau kamu mau terapkan, mau ditaruh di puskesmas, kan yakinkan data kita tidak diambil. Karena itu dengan mudahnya proses itu. Itu pengalaman saya ketika waktu saya dulu di apa istilahnya itu saya di saya waktu itu masih jadi board advisor di IBM New York tahun sekitar waktu itu tahun 2007. Saya kebetulan bisa masuk ke NASA. Itu dia tayangkan mengenai kondisi posisi ozon kita. Jadi data kita itu udah mereka miliki luar biasa. Jadi Bali itu termasuk yang salah satu terbaik dari segi ozonnya. Ada di situ. Nah, kemudian kan saya mau, boleh nggak saya minta data itu, kan itu. Dia bilang, ini classified. Jadi kalau kita di bandara itu, laptop kenapa suruh ngeluarin? Taruh. Itu kalau di screening biaya cukai Amerika itu, kalau itu masuk data classified, itu langsung ketahuan. Oke. Ketahuan itu. Dan itu kita langsung diklasifikasi termasuk nggak boleh masuk ke Amerika lagi. Jadi kenapa kalau makanya kita kadang-kadang kenapa kalau kita bisa jadi ya benar kan disuruh keluarin tuh laptopnya tuh salah satunya adalah untuk itu. Jadi data itu makanya kalau saya lihat data yang tadi masalah kekayaan alam mereka udah tahu karena mereka punya satelit yang bisa ini. Jadi sebelum kita tahu di mana mereka belum tahu. Itulah sebetulnya kesadaran kita bahwa dalam hubungan ini data itu sebetulnya sekarang lebih berharga dari bahkan emas yang lagi naik harganya. Data itu sangat penting karena di situ adalah sebetulnya isi bumi kita ini mereka udah tahu. Itu salah satu contoh kemudian ini. Nah kemudian persatuan Indonesia ini tadi hubungannya adalah bagaimana kita itu punya kemampuan digital baik dari Sabang sampai Merauke ini penting karena bagaimana kita mau melakukan semua sekarang aplikasi ya apa aja kan pakai ini ya untuk mau katakanlah daftar apa aja kan termasuk bansos segala macam kan lewat aplikasi tapi kalau ini kemudian tidak merata tidak menyatu bagaimana kita melakukan mewujudkan persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini mengenai tata kelola digital. Jadi bagaimana ini intinya adalah tadi bagaimana kita mengendalikan monopoli bidang itu. Kan terakhir masih ragu tuh masalah Gojek itu antara hak dan ini antara yang lagi ramai waktu antara pekerja dengan yang ini kan ya tidak ini tapi kan korporasi ini memang udah menguasai secara penuh. Nah di situ bagaimana mewujudkan musyawarah mufakat nggak mudah juga. Ya ini perlu kita kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini adalah tapi di sini sebetulnya ada terobosan. Tapi saya akan ini. Kita kan ekonomi ini basisnya kegotong royongan. Ya. Bayangkan itu saya itu cuma lihat dan inovasi itu sebetulnya nggak usah terlalu yang jauh-jauh. Banyak hal yang bisa dilakukan di depan mata kita. Saya itu terinspirasi waktu itu tapi saya belum sempat ketemu waktu itu terakhir mau ketemu tapi saya harus mencari pesawat. Ada pasti adik-adik tidak pernah mendengar atau melihat seorang ibu-ibu ya kalau nggak salah tuh di Jombang yang
kemudian seorang janda, ya itu kemudian sekarang aplikasinya tuh diadaptasi oleh Muhammadiyah, yang dia kemudian karena jasanya, jadi dia waktu itu karena untuk menghidupi keluarganya, dia ngelakuin apa aja, disuruh misalkan nyetrikain, dia setrikain, dia beli, akhirnya dia dibuat aplikasi, dan aplikasi itulah yang sebetulnya seperti aplikasinya yang buku project segala macam. Nah itulah kemudian diadaptasi oleh Muhammadiyah. Nah, bayangin seorang ibu yang ibu rumah tangga nih bisa melakukan itu ada nanti kabar saya nggak sempat apa istilahnya itu lain kali kayak gitu videonya di audio supaya kita memberikan bahwa ini sebetulnya juga bukan hanya yang negatif tapi positif bisa kita manfaatkan. Contohnya misalkan ini adik-adik ini kan dari berbagai wilayah, berbagai kota ini. Coba lihat, di situ ada nggak yang sesuatu yang sebetulnya ini punya potensi, tapi kemudian nggak masih waste gitu. Ya. Termasuk dalam hal ini penanganan sampah itu menarik kalau dimanfaatkan, karena sampah kita hadapi saat ini. Dan nanti kan pemerintah udah mau ada program yang disebut setiap sekarang pilot project 18 kota yang disebut waste to energy. Jadi sampah ini akan diubah menjadi energi. Itu udah Danantara akan investasi di situ. Jadi ini yang penting juga bagaimana sebetulnya flow of information rencana pemerintah di pusat itu kemudian bagaimana tersalur di daerah dan kemudian sampai lagi dimanfaatkan sampai ke RT RW. Sebetulnya yang sekarang saya lihat ini masih belum ada sinergitas yang dilakukan di situ. Jadi bahkan mungkin ini salah satu forum yang mungkin kan begitu ini potensinya karena di situ setiap kota itu akan diinvest sekitar 2 triliun. Tapi ini kan di titik ujungnya. Tapi bagaimana collectingnya dari ini adalah sesuatu yang sebetulnya relevan dan menurut saya dengan kemampuan teknologi, kemampuan kapasitas dan skills teknologi ini sebenarnya bisa dilakukan. Tapi ibaratnya jangan meng-create sesuatu yang is only technology driven, tapi lebih kepada business drivennya. Jadi kalau teknologi kan udah kita ini, tapi ini enggak, ini basicnya udah ada nih, ya kan? Terus bagaimana kita mencarikan solusi untuk ini? Saya kira itu coba hal yang mungkin perlu didalami karena waste to energy-nya itu udah ada di ujungnya, tapi saya lihat justru problematiknya di sini. Nah, ada bisa berperan karena di situ juga ada yang tinggal gitu. Bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, ya kan? Itu yang intinya di situ. Sehingga ini sebetulnya daripada orang luar yang menciptakan solusi itu yang nggak tahu ini. Kadang-kadang ini yang kita sebut sebetulnya teknologi tepat guna itu ya seperti itu sebetulnya. Ya, ini kaitan dengan Pancasila. Jadi saya memberikan, saya mengatakan nanti ini adalah semacam poin-poin untuk dilanjutkan di dalam diskusi lebih lanjut gitu ya, ini sebagai katakanlah pemantik ini karena supaya kan mahasiswa itu harus menjadi katakanlah selalu membuka pikirannya, makanya saya mengatakan berselancar dengan pikiran tadi. Next berikutnya adalah pilar kedua UUD 45 sebagai penjaga keadilan dan kedaulatan di era teknologi. Nah, saya sebetulnya cari yang utama itu adalah di alinea keempat pembukaan D45 menegaskan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, dalam hal ini sekarang bagaimana tugas negara itu juga melindungi ruang digital rakyat Indonesia, termasuk melindungi warga dari kejahatan cyber. Ya, seperti pencurian data pribadi, penyebaran hoax, penipuan daring. Nah ini yang sebetulnya yang saya juga terakhir banyak diskusikan mengenai perdagangan manusia, eksploitasi anak ini banyak sekali korbannya itu dari
pemanfaatan teknologi digital, media sosial, bahkan periputan teroris yang dibawa ke negara-negara yang teroris itu berasal dari sini. Dan sangat mengenaskan. Terakhir kita tangkap dengan tim apa istilahnya itu pekerja migran itu ada yang banyak sekali korban itu justru yang diambil organnya, organ tubuhnya, hingga segala macam itu terjadi, dan itu mulainya dari media sosial, rekrutannya, termasuk yang pedofil segala macam itu. Jadi ini menurut saya adalah tantangan bagi negara untuk melindungi kita dengan istilahnya itu, karena ini tanpa batas ya, media sosial tanpa batas kan. Mereka kalau kita lihat kayak terakhir itu kan banyak yang kalau diamati yang dari Kamboja itu yang kemudian banyak jadi korban untuk mereka melakukan pinjol maupun ojol itu. Nah, itu kan termasuk juga jual, itu kan dari sana banyak orang-orang kita yang jadi korban ini. Nah, jadi intinya adalah bagaimana, kalau menurut saya paling sekarang menjadi penting itu adalah bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam hal ini yang kejadian terakhir kemarin yang di bulan Agustus itu, ya sebagai bangsa kita harusnya sangat menyedihkan. Bayangkan ya, lepas saya tidak melihat dari sudut istilahnya itu politiknya, tapi dari segi tanggung jawab negara apapun juga, kok tidak bisa melindungi rumah seorang menteri keuangan yang notabene pejabat negara. Dan ironisnya, yang harusnya itu kita tuh hati kita tersayang, dengan bangganya yang melaporkan secara live malah dapat hadiah. Kan gila itu, live ya, bayangin live apa istilahnya itu merusak rumah orang gitu. Itu tata nilainya coba itu di TikTok itu coba waktu itu yang ke rumahnya yang pisau segala macam, saya perlu sebut nama lah, kalian udah tahu itu kan, di live-in, dan itu yang bisa dapat live itu, yang dapat istilahnya tuh likes banyak, itu dapat hadiah coba. Coba ini, apakah itu namanya bangsa Indonesia? Kita aja masuk rumah orang itu dianggap apa? Kalau kan ini kita tentu kita apa gitu kan, kita usir kan. Kalau kita mempertahankan diri itu hak kita. Dan ini menjarah rumah ditunjukin sebagai sesuatu yang sebagai seorang wartawan, kalau seperti kayak gini, tata nilai kita gimana? Ini tadi saya dengan Pak Joni, benar Pak Joni, kalau saya bicara nih, tapi ini udahlah begini, kalau mau ngomong ya sekarang ini. Tapi ini kan memberi contoh, hebat dia bisa kayak gini. Berarti ini yang diapresiasi gitu. Saya begitu melihat ini, lepas oke lah, mau marah-marah, tapi ya, apakah ini yang akan menjadi pelajaran? Apakah ini yang dianggap benar untuk kalian, mudah-mudahan termasuk untuk yang di bawah kita? Ya sekarang mikirnya kan coba, yang penting saya dapat follower sebanyak-banyaknya. Jadi semakin crazy gitu ya, semakin menarik, yang penting follower banyak. Apa itu yang akan menjadi apa istilahnya itu kita inginkan? Apakah itu sesuai dengan nilai Pancasila kita? Apakah itu sesuai dengan apa yang disebut bahwa tadi
kita sesama manusia harus saling menghargai, dan kemudian tugas negara melindungi warga negaranya itu dilakukan. Itu sebenarnya tugas yang paling mendasar. Nah, ini saya coba sampaikan ini untuk kita coba pikirkan bagaimana menata bangsa ini ke depan di era digital yang tadi kalau Pak Joni mengatakan ini kapitalis, bukan kapitalis lagi. Ini super kapitalis. Jadi siapa coba yang mengendalikan itu? Dan ternyata kalau dilihat dari ini yang mengendalikan itu algoritma. Makanya yang menarik kan amati kecenderungan ini. Jadi kalau seperti kayak gitu, kita disetir sama algoritma. Siapa yang mengendalikan ini? Dia yang paling ini. Dan yang mengendalikan itu mungkin nggak kita ketahui, sering disebut invisible hand. Mungkin yang di situ kita yang bentrok, kita yang ikannya, dia di sana hanya senyum-senyum saja. Ini saya mau mencoba istilahnya itu mengajak untuk kita ini. Kemudian pilar ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan cyber sebagai benteng ketahanan negara. Nah, ini yang misalkan kalau dulu itu ancaman terhadap NKRI datang dari, kalau kita lihat darat, laut, udara, tapi di masa depan itu sangat tergantung kepada kemampuan militer, itu akan sangat tergantung kepada teknologi, terutama adalah digital. Karena itu kita harus siap menghadapi infiltrasi digital, sabotase infrastruktur hingga manipulasi algoritma. Ini yang dapat memudahkan stabilitas. Nah, ini saya mau ini langsung, saya hati-hati ini next. Nah, ini coba kalau di Google itu banyak sekali nih perang masa depan. Nah, ini kan kalau kita lihat negara-negara besar telah mengembangkan senjata elektromagnetik. Nah, bahkan terakhir yang menghebohkan, Cina itu sudah menghasilkan sistem perang elektromagnetik digital ini, yang laser yang bisa ngeblok. Nah, itu. Nah, kalau seperti demikian, ya, apa gunanya perlu banyak tentara? Nah, itu kan jadi ini. Kemudian nanti kalau begini, bagaimana justru yang penting menghack, ya kan? Menghack sehingga istilah programnya itu bisa dikendalikan. Nah, tapi ini jadi bukannya disadari, ini sangat disadari, karena itu sebenarnya lagi dicari formatnya, termasuk mau membangun yang disebut dengan angkatan keempat, yaitu angkatan cyber ini. Ini menurut saya itu relevan, karena ya seperti itu kehidupannya ini. Jadi ini kalau kita kaitkan bagaimana mengkaitkan yang disebut dengan mempertahankan negara kita dengan adanya kondisi seperti saat itu. Coba ini kan terjadi, ya kan, ketika ngejar salah satu yang di pemimpin Hamas itu kan karena udah bisa didapatkan data mengenai suhu tubuhnya dia segala macam, akhirnya kemana sampai ke bunker kan. Nah, makanya pikiran sangat terhadap data, pikiran terhadap data itu pasti ada yang bisa memberikan data itu. Jadi udah sakit itu hal yang memang perlu dicermati. Karena itu bagaimana kita memperkuat ketahanan cyber ini perlu menjadi hal yang prioritas. Nah, sekarang memang next dengan kondisi terakhir ini sekarang sudah melakukan pembahasan mengenai RUU keamanan dan ketahanan cyber. Yaitu menetapkan tanggung jawab negara dalam pertahanan digital, menjamin perlindungan warga dari kejahatan teknologi dan serangan data, mengatur standar keamanan infrastruktur, dan menjamin kedaulatan digital rakyat Indonesia. Nah, ini yang lagi rame nih, karena di situ
peran tentara seakan-akan sangat besar sehingga bisa masuk ke dalam tanah pribadi kita. Nah, itu perlu dicermati nih undang-undang ini kan ini nanti ini langsung akan berkaitan dengan kehidupan kita semua termasuk kehidupan Najati. Sekarang kan banyak juga yang karena kemarin itu kan banyak juga yang main-main TikTok itu kan dipanggilin tuh, ya kan? Nah itu salah satu di situ. Dan jangan salah, ya, saya kasih gini, itu kalau sekarang apply visa Amerika itu jejak digital kita itu ditelusuri. Hati-hati. Kalau banyak main itu dan ini afiliasinya segala macam, saya udah lihat sendiri kok. Jadi ketika ada kemudian yang kan kok bisa ada yang pas, ada yang lolos, ada yang sama-sama apply. Ternyata dia di situ aktif sekali digital jejak digitalnya dalam tanda kutip negatif terhadap Paman Sam lah gitu. Itu ada ini lebih misalnya pro ya ke satu tempat pasti tahu lah ini politiknya kemana gitu ya kayak gitu ya padahal kita mungkin cuma main-main iseng aja gitu ya tapi ternyata dampaknya besar. Terus kemudian pilar keempat saya di depan Bhinneka Tunggal Ika itu menyatukan melalui integrasi digital dan ini yang terutama yang paling istilahnya perlu dicermatin ini adalah mengenai disinformasi tadi. Nah, sangat penting tadi yang disampaikan Pak Joni tadi. Kita itu repotnya kalau di media sosial itu nggak ada namanya screening. Kalau media ya seperti media tradisional media itu kan ada pemimpin redaksinya ada ininya yang mencek kembali kemudian ini sudah benar dilakukan check and balance ada tata kelola pemerintahan. Tapi kalau di media sosial dia yang buat dia yang juga menyebarkan benar enggaknya siapa yang ini. Nah ini saya kira perlu diikat ini sehingga memang yang menjadi istilahnya karena itu bagaimana penting memberikan literasi digital. Ini salah satu bagian kepada pemakai digital ini terutama kepada media sosial. Jadi ibaratnya kalau orang kita ini kan paling suka kalau paling cepat memviralkan atau memforward seakan-akan yang wah dianggap apalagi kalau bilang ini informasi A1 ya nggak tahu A1 dari mana A1 atau apa itu langsung nggak tahu benar atau enggaknya langsung disebari padahal itu belum tentu benar dan malah itu digunakan oleh dia yang terakhir sebagai penutup. Nah ini kami semoga adik-adik sekalian itu ya dalam peran anak muda dalam menguatkan 4 pilar kebangsaan di era teknologi yaitu menjadi generasi beretika digital, menjadikan Pancasila sebagai algoritma moral generasi digital. Kemudian menjaga hak digital, mendorong inovasi berkeadilan, menjadi generasi inovator yang taat konstitusi dan beretika. Kemudian menjadi garda depan kedaulatan cyber, turut menjadi ya ini pembela bangsa di medan cyber. Jadi tadi kalau ada yang negatif terhadap negara kita, malah sebaliknya kita kan ini kan negara kita sendiri. Ya bagaimana ada ini kan sebagai katakanlah kita mempunyai kesempatan bonus demografi itu betul-betul bisa dioptimalkan bahkan menjadi bencana demografi. Nah, ini yang perlu kemudian kita sama-sama bergotong royong untuk melakukan itu. Dan terakhir menyatukan bangsa lewat uang digital yang sehat. Nah ini menjadi jembatan keberagaman digital dalam menjaga persatuan Indonesia. Artinya apalagi kalau tidak menyangkut isu sara, ya jangan kemudian ikut ngompor-ngompori, tapi malah sebaliknya bagaimana untuk persatuan Indonesia kita berikan justru komen-komen atau konten yang positif.
Saya kira demikian, dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi adik-adik untuk bisa menjadi bahan pemikiran yang kemudian diisi dengan langkah-langkah berikutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih buat pemateri yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Andreas Edi Susetyo. Tentunya apa yang disampaikan cukup menarik tentang kondisi nasional, kondisi regional, dan kondisi dunia hari ini. Perang cyber, perang hari ini sudah di depan mata. Maka perlu bagi adik-adik mahasiswa sebagai agen perubahan ini dituntut untuk berpikir di dalam, tadi dikatakan harus berselancar secara pikiran untuk membela bangsa demi kemajuan bangsa, mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kembalikan kepada forum yang tercinta ini untuk sesi tanya jawab. Saya berharap adik-adik bisa menanyakan, ini para pakar, para tokoh sudah di depan mata kita. Ini momentum yang sangat menarik bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Tolong dibantu panitia. Silakan, mungkin yang barisan depan atau mungkin dosen juga. Oke, silakan. Yang pertama, Awak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan saya simpel untuk Bapak. mungkin nama. Ya, saya Bu Anes dari Destinasi Pariwisata. Oke, pertanyaan saya untuk Bapak ini yang tadi sempat memaparkan bahwasannya negara kita itu sebenarnya bukan negara kapitalis. Ya Pak ya, negara kita negara Pancasila dan mungkin lebih cenderung ke sosialis, mungkin dengan ekonomi gotong royongnya. Tapi saya pernah membaca penelitian dari politikus luar negeri yang sudah mengevaluasi dari hasil analisa selama bertahun-tahun bahwasanya Indonesia bukan negara Pancasila, ya, juga bukan negara sosialis, tapi kita memang kapitalis. Nah, seperti disampaikan Bapak Edi, Andreas atau Edi ya Pak? Oh ya Pak Andreas, kita tuh bahkan super kapitalis, terbukti dengan begitu banyak bencana kita malah kita berharap dapat likes. Awal dulu saya Facebook itu apa sih maksudnya likes ini? Berita-berita negatif kok dijempolin, apa maksudnya? Nah ini mungkin gambaran dari kapitalis yang terselubung, kita nggak terasa. Nah bagaimana Pak? Kita Pancasila atau kapitalis? Itu Pak Joni. Yang kedua untuk Pak Andreas, sebagai pengawas keuangan ya, yang sudah berkecimpung di bank perbankan berapa tahun, tadi saya sempat lihat profilnya sebentar. Salah satu tujuannya kan mengawasi pengelolaan keuangan negara. Kita 80 tahun Pak, 80 tahun merdeka dengan 4 pilar kebangsaan yang sudah kita istilahnya kita didik gitu ya sejak awal sampai sekarang. Sebenarnya epicentrum permasalahan kita itu apa? Kita kok masih negara miskin kok? Apalagi sekarang pergantian Kementerian Keuangan dari Pak Purbaya ke Sri Mulyani signifikan sekali kinerjanya dan hasil gitu ya dari yang indeks apa ini? Saya nggak paham ya, sedikit aja itu sangat signifikan sekali, hanya dalam nggak sampai 100 hari gitu Pak. Ini masalahnya apa sebenarnya kita ini? Katanya kita berpancasila, berkebangsaan, tapi kita kok seperti ini, menderita sekali loh Pak. Saya sudah sampai ini sekali.
tayangan lagu pada musik, saya sampai berkaca-kaca itu. Apa yang kita berikan ke Indonesia? Apa yang kita lakukan? Setelah sejabat, Indonesia saja seperti ini, apalagi kita yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan untuk Buan. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Lanjut ke penanya yang kedua tadi. Ya, 3 oke lah. Sesi pertama 3 dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima